Muraqabah itu adalah kebaikan yang puncaknya tinggi, yang tidak bisa semua orang mencapainya. Apa itu? Kata Allah, fakku raqabah. Fakku raqabah kalau terjemahan lama memerdekakan hamba sahaya. Tapi hari ini tidak ada hamba sahaya lagi. Ya. Maka ulama kontemporer mentafsir ini kembali. Fakku raqabah itu, fak itu artinya melepaskan, raqabah itu artinya leher, tengkuk. Zaman dulu hamba saya itu dijual di pasar begini. Kalau ada yang memerdekakan, maka lepaslah tangan ini. Artinya dia bukan hamba sahaya lagi. Maka ulama kontemporer bilang, kebaikan tertinggi di zaman ini itu lepaskan belenggu-belenggu saudara kita. Ada orang yang terbelenggu secara ekonomi. Lepaskan belenggunya. Ada orang yang terbelenggu dalam hal pendidikan. Lepaskan belenggunya. Ya. Banyak belenggu saudara kita. Lepaskan, coba lepaskan belenggunya. Ya. Dan Masya Allah itu adalah satu amalan yang luar biasa. Saya kalau berjumpa sama orang kaya, biasa saya sarankan supaya dia sponsor mahasiswa yang menuntut ilmu agama. Karena banyak orang kadang-kadang sekarang ini belajar ilmu agama pun bukan gratis. Ya kan? Mahal biayanya. Apalagi kalau sudah peringkat S2, S3 itu mahal biayanya. Sama saja dengan jurusan umum. Ya. Saya selalu sarankan tuh supaya disponsor. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu ini kebaikannya begitu banyak. Saat dia menuntut ilmu agama itu pun dah dapat pahala. Diamalkan dapat pahala, diajarkan dapat pahala. Kalau dia invest ke sini, dia sponsor, pahalanya ngalir ke dia. Nabi kan sebut man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada orang atau menolong orang melakukan satu kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang dapat itu. Maka saya ada beberapa yang kita coba bantu. Ya, saya sebagai wasilah saja, kebetulan murid-murid saya dari Malaysia itu banyak yang orang-orang yang mampu. Maka ada beberapa yang memang susah betul. Itu saya coba bantu, alhamdulillah. Jadi sebulan itu dapat dari sana kalau ke duit kita hampir 2 juta sebulan. Jadi kita bantu yang susah-susah itu. Dan Masya Allah itu adalah satu pahala yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala beri kita rezeki yang lebih. Ya. Jadi pahala itu bukan hanya dengan kita membaca Quran, berzikir saja, tidak. Bahkan kebaikan yang tinggi nilainya itu al-ihsanu ila ibadillah. Berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Bayangkan, ini contoh yang paling ekstrim. Hadis yang sahih. Mungkin kita sudah pernah mendengar. Ada seorang wanita, dalam satu riwayat seorang wanita pelacur, dalam riwayat yang lain dikatakan seorang laki-laki, melihat anjing yang kehausan, menjulurkan lidahnya sampai menjilat-jilat tanah di padang pasir. Lalu dia melihat anjing ini, kemudian dia ambil air ke dalam sumur, dia kasih minum. Maka dengan sebab itu Allah ampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita pahami hadis ini, betapa tingginya nilai berbuat baik kepada sesama makhluk itu. Bayangkan, kalau kita ikutkan satu riwayat, yang memberi minum ini pelacur. Bukan ahli sholat. Pelacur. Pelacur itu, saya pikir di atas orang yang berzina lagi. Kalau orang berzina mungkin sekali, 2 kali dia kerjakan. Kalau pelacur, ya itu profesi dia. Ya kan? Nah, sama dengan yang terjadi di tempat-tempat itu kan. Setiap hari memang itu profesi dia. Bisa jadi 2 kali, 3 kali sehari kerja dia begitu. Na'udzubillah kan. Yang diberi minum apa? Anjing. Bukan kambing loh ya. Bukan unta. Anjing. Yang dihukum najis. Yang kita kalau orang Islam menjauh daripadanya. Tapi berbuat baik yang seperti itu pun nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Maka kalau kita ikut mafhum mukhalafahnya, kalau begitu saja dapat ampunan Allah dan masuk ke dalam syurga, kira-kira bagaimana pula ganjarannya kalau kita tolong orang susah sesama manusia, bukan anjing. Kita tolong manusia yang beriman kepada Allah, yang mungkin dia rajin juga sembahyang, tapi memang hidupnya susah. Kita tolong dia, sudah tentu berlipat-lipat kali ganda balasannya. Maka Nabi sebut, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi.
Seseorang nanti di padang mahsyar bernaung di bawah sedekahnya. Jadi salah satu orang yang dapat naungan itu kan orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala. Nanti orang kepanasan di sana, dia sejuk. Ibarat kita ada aircon, ada AC,